Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Saudara-saudara, kembali lagi dalam Pelangi Sabda dengan tema Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam Pelangi Sabda. Sebelumnya saya akan menyeruput kopi dulu, saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah kopi Arabica dari daerah Pagilaran, dan salah satu hobi saya adalah minum kopi. Dan saya bersyukur di dunia ini ada tumbuhan yang menghasilkan biji kopi. Dan betapa indahnya kehidupan kita ketika ada banyak sekali tanaman atau tumbuhan. Dan bicara soal tumbuhan, tentu kita akan memulai dengan kisah penciptaan ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kesaksian itu ditulis oleh Kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 dan 12. Beginilah kesaksiannya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara-saudara, kita menikmati indahnya hidup di mana di sana ada banyak tumbuh-tumbuhan. Kita makan dan minum banyak yang berasal dari tumbuhan, termasuk minuman kopi kesukaan saya pada saat ini. Tentu, kalau kita hidup dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan, kebutuhan kita akan tercukupi. Namun sayangnya, hari ini dunia sedang menghadapi krisis iklim. Dan salah satu penyebabnya adalah ketika jumlah tumbuh-tumbuhan atau tanaman semakin berkurang di seluruh dunia. Ada krisis iklim, ada global warming yang terjadi akibat berkurangnya secara drastis tumbuh-tumbuhan di dunia ini. Data mencatat bahwa deforestasi atau penggundulan hutan adalah penyebab pemanasan global yang cukup signifikan. Dan di dunia ini, saudara-saudara terkasih, ada 3 negara dengan kasus deforestasi atau penggundulan hutan yang paling parah. Yang pertama, hutan di Brasil, di benua Amerika. Kita tahu bahwa di Brasil ada hutan Amazon yang sangat terkenal. 60%-nya itu ada di negara Brasil. Dan ternyata di sana penggundulan hutan Amazon begitu parah, yang terparah di dunia. Yang kedua, deforestasi terjadi di Republik Demokratik Kongo di Afrika. Di sana juga ada sangat banyak penggundulan hutan diakibatkan oleh penebangan liar. Dan yang ketiga, deforestasi terparah adalah di negara kita tercinta, di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, kita kehilangan kurang lebih 10 juta hektar hutan. Lalu 80% kebakaran hutan diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Data-data ini tentu mencengangkan, dan kita Indonesia, negara yang gemah ripah loh jinawi, banyak sekali hutan yang bermanfaat bagi bumi, ternyata nomor 3 terparah dalam kasus penggundulan hutan. Krisis iklim yang menimpa dunia kemudian disikapi oleh banyak pemimpin negara, dan mereka berkomitmen untuk mengurangi laju deforestasi
bahkan menghentikan penebangan hutan sampai pada tahun 2030. Semangat ini dicanangkan oleh PBB pada tahun 2014. Artinya, sebenarnya kita semua punya semangat untuk menjaga bumi kita, menjaga alam kita. Salah satunya adalah dengan cara mempertahankan hutan alami. Karena di sana ada sangat banyak tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Menariknya, secara iman, tumbuh-tumbuhan dengan sangat spesifik dijelaskan oleh kitab Kejadian sebagai bagian penting dari karya penciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 11 dan 12 menerangkan hal itu dengan sangat indah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi Allah sebelum menciptakan manusia, Ia lebih dulu menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dikandung maksud agar ketika manusia kemudian tercipta di bumi ini, sudah ada tumbuhan tanaman yang dikonsumsi untuk melangsungkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bagaimana kemudian kita menghayati kisah ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang saat ini sedang dilanda oleh krisis iklim yang cukup serius? Yang pertama, tentu saja kita diajak untuk sedapat mungkin tidak menebang pohon. Sebaliknya, kita diajak untuk menanam pohon. Meskipun kita tidak punya lahan di rumah atau lahannya sempit, tapi berusahalah menanam pohon, meskipun kecil, meskipun sedikit, di pot-pot yang tersedia misalnya. Karena ketika ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman, di situ ada kehidupan yang lebih nyaman dan lebih indah. Dan karya Allah yang kreatif menciptakan bumi yang indah, Taman Eden yang dipenuhi dengan pohon itulah yang juga menginspirasi kita bahwa sampai hari ini Allah masih mencipta Taman Eden, mencipta bumi yang nyaman, mencipta bumi yang indah, yaitu dengan cara menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan kita adalah mitra-mitra Allah untuk menciptakan kehidupan yang nyaman, yaitu menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Semoga kita dimampukan menjadi mitra Allah dalam menciptakan Taman Eden di bumi ini. Tuhan memberkati. Itu semua berkat karunia